panas ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ternyata berwujudlah hitam gitu. Haha, senang gitu. Action. Bismillahirrahmanirrahim, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat subscriber tim Jawa Mistis semuanya, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di sini Kang Koswara dalam acara tetap masih tanya-tanya tentang seputaran mistis. Dan alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita mendatangkan salah seorang narasumber, yang mana narasumber ini adalah salah satu suami dari Teh Siti ya. Ya kan? Iya, betul. Akang atau AA aja lah, kita Ya, mah orang Sunda ya, iya, kalau Akang boleh. agak Iya. terlanjur gimana gitu ya. Iya. Teh Sitinya itu adalah seorang indigo, dan sebelum kita tanya-tanya alangkah baiknya kita perkenalkan dulu, karena ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, tapi dalam segi saudara ataupun silaturahmi gitu loh Kang. Aku nggak mau disayangin sama kamu. Aku sudah punya istri, guys. Enggak deh, aku enggak deh. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu Kakang, siapa namanya? Oke, nama saya Gede Kencana, asli dari Bandung, Cengkakan Bandung, dan saya salah satu konten kreator, mantan konten kreator dari tim Dimensi 3 Mata. Mantap kali namanya, Dimensi 3 Mata. Iya, Dimensi. Tapi ada sedikit 3 yang Mata. menyeleneh bagi saya pribadi, itu penasaran. Mm-mm. Kok kenapa akang-akang pakai topeng itu? Pakai topeng ya. Gini Gang, menurut kalian ya yang nonton, Ya, serem nggak lihat topeng ini? serem sih. Serem. Wajahku dibuka lebih serem. Wah, itu ngeri. Kalau wajahku dibuka, wah, udah orang nggak. Kata tadi kan kalau apa nggak kenal maka nggak sayang. Wah, nggak sayang kenal, orang-orang teh ngeri pokoknya mah. Mau sanggup. Kia we pakai topeng. Biar ada slow. Aduh, jadi kita ini lagi acara silaturahmi ke salah satu konten kreator ya. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Kang Gede Kencana. Iya. Nah, kita langsung nyoba ke Nyoba apanya dulu? Dimsumnya dulu. Kirain ini mukbang. bukan. Kan bilangnya mencoba tuh. Mencoba pecel lele apa gitu. Aduh. Maaf guys. Sorry. Aduh, ini Saya ketemu lebih- saudara kayak gini jadinya. Iya betul, karena kita udah lama gak ketemu ya. Nah, ada yang saya mau tanyakan nih Kang Gede. Siap. Susah senang menjadi suami seorang indigo itu seperti apa sih? Seorang indigo. Dulu teh pernah saya waktu awam. Jadi ada 3 kemungkinan dari pembahasan yang pernah orang bijak katakan. Ya. Yang pertama itu adalah jin melihat jin. Jin melihat jin, dan itu juga wallahu alam sih, saya bukan orang yang pandai mencari ilmu, tapi ada salah satu teman saya dari pesantren, ada di kitabnya itu kenapa orang bisa melihat makhluk halus, itu dikarenakan jin melihat jin, bahwa di dirinya ada jin. Oh gitu. Nah, yang kedua itu kalau mungkin berhubungan dengan indigo itu dari turunan. Jadi itu bisa dibilang bukan jin atau bisa jadi jin. Karena turunan yang leluhurnya itu bisa masuk ke raga manusia. Nah, itu beliau itu mereka menyampaikan yang terjadi di situ. Gitu. Jadi mereka menyampaikan misalkan nih cucunya keturunan dari yang ke-8. Di satu keturunan ke satu yang dulunya dia masuk nih, aku akan ngejaga cucu saya yang nanti generasi tahun 2000 berapa, karena di zaman itu mungkin akidah Islam sudah hancur ya. Jadi lewat pergoiban itu makanya, tapi dia didampingi oleh kakeknya, jadi disebutnya titisan. Kalau menurut saya ya yang awam, dan saya juga obrolan saya ini hanya meyakini untuk diri saya, karena saya bingung gitu. Dari 3 ini yang mana? Yang satu adalah jin melihat jin, yang satu jin melihat, kita datang ke suatu orang bisa, kita melakukan misalkan ya, atau orang pintar siapa aja, saya gini, dikasihlah ajimah, dikasih puasa, dikasih amalan, baru dia melihat. Nah, udah 7 hari kayak gini, puasa kayak gini,
maka kamu bisa melihat. Nah bisa, jadi itu didatangkanlah jin atau khodam dari seorang guru untuk dari segi keilmuannya berarti. jadi bisa melihat jin. Nah untuk yang kedua, indigo ya di mata saya adalah titisan dari Indigo, leluhur. dari leluhur. Nah, jadi kalau dari titisan itu tidak mengenal agama, ras dan semuanya. Ya, betul. kan mau dari Chinese, mau dari Kristen, mereka punya leluhur yang hebat. Sama. Nah, kayak gitu. Jadi yang terakhir itu adalah mukasyafah. Mukasyafah itu adalah memang Allah mendesain, menciptakan manusia untuk berhubungan dengan dua alam. Betul. Itu yang orang bijak katakan lah, kalau bisa dibilang guru gitu. Saya kan bertanya-tanya tuh seumur saya belum ketemu sama sesepuh itu, akhirnya dijawab sama sesepuh. Nah seperti itu. Jadi Allah sengaja menciptakan orang, didesain sama Allah itu orang ini harus seperti ini, tidak hidup di antara satu alam, kayak gitu. Seperti contoh-contohnya Nabi Sulaiman, atau di kita itu di Bandung ya ada putranya Dayang Sumbi itu siapa? Sangkuriang. Ataupun di tanah Sunda itu Prabu Siliwangi. Mereka kan tidak hidup di satu alam, gitu. Jadi Mukasapa mungkin yang saya tahu Teh Siti itu antara Mukasapa dan Indigo, tapi lebih dekat ke Mukasapa karena dia itu sebenarnya nggak mau. Awalnya itu? Nggak, dari kecil nggak mau sebenarnya mah. Gak mau gimana? Nggak mau jadi seorang melihat. Oh ya, nggak mau gitu. Bisa interaksi. Iya, dia teh sempat waktu itu sama saya nyari-nyari orang pintar sampai ketemu sama dibilanglah dukun. Nah di situ dia mau nutup malah kebuka, jadi lapisan ketiga yang dia kuasai itu lapisan ketiga itu apa? Mungkin masih di daratan hawa nafsin gitu. Jadi yang bisa beliau Teh Siti lihat itu waktu di tahapan 3 itu pocong, kuntilanak, anak kecil, belum ke tingkatan karuhun yang sesungguhnya. Jadi macan itu benar nggak macan ketika assalamualaikum ya basyirul mukminin dia berubah. Nah itu kan mereka bisa merubah-rubah wujud. Tipu daya juga itu takutnya. Nggak tipu daya. Mereka nggak tipu daya, cuman pandangan kita hanya sampai di level 3. Oh iya, betul. Kalau ditembus ke level 7, oh ternyata dia seorang wali. Seperti saya pernah kejadian seperti ini, Kang Omen. Masya Allah. Saya diganti nama jadi sekarang Kang Omen, guys. Bersama sahabat saya. Kang Koswara. Tahu kok, cuma biar nggak ini aja. Biar nggak terlalu serius. Jadi Kang Omen. Kita lanjut Kang Omen ya. Oke. Jadi saya pernah ziarah ke daerah Leuweung lah sama istri itu juga. Yang dilihat itu wali. Dia pakai sorban, pakai segala macam ya. Jadi teman-teman jangan sampai tertipu daya itu kan. Sebenarnya mereka bukan mempertipu daya. Pandangan kamu sampai di mana itu aja. Oh iya betul. Nah, assalamualaikum ya waliyullah. Waalaikumsalam ya hamba Allah, kata dia teh. Tapi Hawa beda. Hawa gerah panas, kok ada sih di makam wali. Gerah gitu, panas. Itu makam wali. Tapi karena Tuhan kita itu maha adil, di mana ada yang putih di situ ada yang hitam, penyeimbang. Ya, nah kayak gitu. Data yang muncul yang hitamnya dulu, yang tugasnya itu maaf ya, tugas yang hitam itu adalah mengabulkan kekayaan. Kalau yang pingin nikah banyak, mengabulkan pernikahan, kan suka ada manipulasi. Jadi yang putih. Nah ketika kita itu datang ke situ mau bawa hawa apa nih? Mau hawa, saya mah pingin silaturahmi aja sama wali, pingin bertanya, bagaimana engkau wahai wali ketika masamu hidup mengenal Tuhanmu dengan benar? Karena kita kan nggak mau terbobodohi. Tuhan yang sebenarnya itu yang seperti apa kan? Nah itu hati saya waktu itu. Jadi ada hentakan panas ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata berwujudlah hitam gitu. Senang gitu. Saya bukan yang Anda cari.
kirain teh Anda mau mencari kekayaan, ya sama saya dibantu. Ataupun Anda mencari kegagahan, sama saya dibantu. Yang Anda cari adalah beliau. Nah, dari dalam tanah itu langsung keluar. Dari dalam makam itu keluar sosok, ya sosok pakai sorban gitu. Sempat ngobrol? Enggak, mereka itu, saya bilang gini, saya waktu itu kan sama Teh Siti lagi yang ngakunya diuji lah sama Allah. Sangat pedih lah waktu itu. Dia cuman senyum, sabar. Ujianmu tak seberapa dengan kita yang dulu. Penyebaran Islamnya ngeri banget dulu kan. Karena kalau kita kan, yuk masuk Islam yuk, nggak mau. Coba orang-orang dulu pada sakti bro, tanah Pasundan itu ngeri. Ya, mau nggak, ketong boro-boro ngajak, datang kita bawa tasbih udah, wah, udah perang. Nah itu mungkin, ya sabar. Itu sabar aja ya, ada waktunya. Ya udah, besok ngedoa bareng aja, udah bareng pulang. Jadi ya sama Teh Siti lebih diinihin lagi, apa, ditajemin. Itu beliau itu sosoknya ini, dulu pernah masuk di raga namanya ini. Oh ya, nah itu saya seneng banget punya istri kayak gitu. Kalau dulu kan saya waktu sendiri, kalau jarah itu ngedoa udah pulang, bari nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah ngedoa, ya udah nanti juga dikabul. Nah kalau ada Teh Siti lengkap. Gimana Teh, ada nggak amaknya, misalkan ke wali siapa. Malah pernah sama Teh Siti gini, ketika kita menghadap ke makam, nggak boleh disuruh pergi sama ajudannya. Hey, kalian jangan di sini berdoanya. Loh, kita mau ngedoain makam wali. Yang ngasih taunya itu ajudan beliau. Oh, jadi maksudnya dari kalangan gaib juga. Ajudan orang kepercayaan beliau. Jadi saya harus ini kita buka sedikit, bukan untuk sombong ya, tapi pengalaman ini berbagi kayak gini. Kita datang ke makam Mahmud, yang nyamperin Raden siapa Teh? Raden Kalung, yang penguasa Citarum itu kan. Kan sebelum ke Mahmud ada Citarum tuh. Nah beliau bilang jangan di sini ya ngedoanya ke Teteh Teh, di sana aja Teh. Di mana? Cari waktu pertama ama Mahmud datang dari Mekah itu membawa pasir Arab. Di mana? Nah kita berdua nyari dong sama Teh. Jadi nggak jadi di makam Mahmudnya itu nggak jadi. Di makam Mahmudnya kita keluar dari makam Mahmud mencari ciri ketika ama Mahmud datang dari Mekah ke Bandung kayak gitu. Jadi pas dilihat di sini ternyata benar, dari pilar teh apa sih yang itu teh, tinggi batu teh, dari tugu itu di bawahnya memang di situ ada lambang pedang Zulfikar, memang asli dari Arab gitu. Nah katanya dulu itu tanah yang dibangun sekarang jadi pemakaman Mahmud, perkampungan Mahmud itu dulu teh tanahnya gersang, embel, nggak bisa dibangun. Nah ama Mahmud dapat dari pituduh dari Allah, dari ya masih keturunan Rasulullah gitu ya, dikasihlah itu sama ulama di sana. Nih bawa tanah, taburkan tanah itu di lokasi yang engkau akan bangun pesantren. Nah beliau menaburkan, ternyata dalam taburan itu langsung rata semua. Yang tadinya gersang itu. Yang tadinya wah gersang jadi rata. Kalau kita pernah ke Mahmud, ini Citarum segini, Mahmud segini. Kenapa Soreang banjir? Kenapa yang lain? Kalau mau air ke Mahmud semua, karena harusnya Mahmud dataran bawah. Nah itu karomahnya yang Mahmud yang dititipin dari, ya masih keturunan dari Rasulullah, itu Ahlul Bait waktu zaman dulu gitu. Nah saya senang gitu kalau jarah itu jadi seperti itu. Jadi kayak gini kan nih, ini beli apa, dibungkus, ini dalamnya teh kue, kan nggak tahu. Kayak kita datang jarah ngapain gitu. Jadi ada pelengkapnya ya. Jadi Teh Siti gitu. Gimana? Nah kalau memang nggak ada bagian, suka jujur, nggak ada bagian, ya udahlah. Kan kalau kita datang ke makam, salah satu makam, itu makam nggak satu. Jadi ketika kita datang terus nggak, misalkan sama walinya nggak bisa nemuin atau nggak bisa ada pituduh dari ajudan siapanya,
kita jangan langsung pergi, doain dong, kan masih banyak di situ makam-makam keluarganya beliau gitu. Ya. Ya udah fi hadal makom aja gitu. Nah, terus kita ngobrolin tes itu yang menarik adalah ketika jadi kenapa saya bilang mukasyafah? Karena dia nggak belajar awalnya, nggak belajar. Kalau yang indigo itu pasti mungkin ya ada proses belajar seperti gini. Dia berusaha dulu membersihkan hati, membersihkan. Nah, suatu saat Eyang yang ngedampingin dianya itu berbicara, kamu lakuin ini terus beribadah maka aku akan mendampingimu, kan seperti itu. Biasanya. Nah baru ketika udah repok rekes, baru berjalanlah indigo yang langsung bisa melihat, bisa ngobrol, langsung bisa tujuannya itu makhluk apa gitu. Unik juga ya. Unik sih, lumayan sih. Ya iyalah, karena biasanya kan saya pribadi pun awalnya ya, maksudnya bukan terjun, tapi saya bukan apa namanya, bukan sok-sok tawan seperti ini ya dalam segi hal seperti itu. Awalnya juga saya nggak mau kalau saya belajar seperti ini sih. Iya, ini boleh ngerokok? Silahkan. Oh iya, silahkan. Saya juga mau ngerokok ya? Iya. Oke, kita ngerokok bareng. Iya, asal jangan dirokok. Itu beda lagi. Beda lagi. Korek. Setiap kita podcast, entah itu di mana, korek pasti hilang. Ada ini, kan saya ngebakar dulu. Oh iya, tadi saya nggak kelihatan. Jangan sudan itu. Oh iya, siap. Gimana guys? Sebentar. Dan kalau saya podcast itu perjuangan banget guys, karena pakai ini teh panas. Bener-bener unik. Kita baru dapat narasumber unik. Oke ya, kita tanya balik ke Teh Siti. Serem gak sih? Pernah lihat gak sih sosok seperti ini sebenarnya? Enggak. Aku mah lebih serem karena ngelihat siapa kayak itu. Oh gitu. Daripada ngelihat hantu. Tapi orang lain bisa lebih serem kalau ngelihat muka wajah aku asli deh. Tadi teh gimana kata teh cena nggak mau kayak gimana, nggak mau apa maksudnya? Nggak mau apa maksudnya? Ya nggak mau terjun ke mana gitu. Oh iya, terjun payung. Terjun payung maksudnya. Terjun militer gitu kan. Ya, saya kan sedikit-sedikitnya Kang Gede lagi belajar dalam segi hal seperti itu, entah tahu itu benar atau enggaknya. Yang pasti mungkin saya karena ada titipan omongan juga, yaitu ada wasiat dari bukan leluhur, tapi kalau kakek bisa disebut leluhur ya? Leluhur saya. Ibu kita juga udah disebut karuhun. Pokoknya orang-orang yang sudah tidak ada, yang hanya dengan rasa hidupnya, itu dikaruhun semua. Karuhun semua. Ya mungkin karuhun ya. Ya. Itu beliau tuh masih hidup. Maksudnya dalam waktu itu wasiatnya masih dalam keadaan hidup ya gitu. Jadi katanya terusin perjalanan hidup kakek, kalau bahasa Sunda bilang teruskan yang pangneruskan ya perjalanan hidup orang wayahna kudu katarimakeun. Oh, perjalanan seperti apa nih? Itu ada lagunya. Perjalanan ini. Itu mah diedit. Ya intinya mungkin kan dulunya kan Kang Gede, kakek saya itu memang bisa disebut orang yang kalau misalkan di apa namanya, di kampung bilang tuh pananyaan ya. Pananyaan. Apa gitu. Pananyaan? Gitu. Jadi kalau misalkan ini bisa ada orang Indonesia pananyaan apa? Kalau pananyaan itu kayak semacam orang pintar. Orang pintar gitu. Ya, terus mewasiatkan untuk meneruskan itu. Nah, yang diteruskannya itu apa? Yang diteruskannya itu adalah dalam segi untuk apa ya, mungkin kalau kuncinya masih mendekatkan diri ke yang di atas. Nah, itu intinya mah ke sana sih. Bukan untuk mengulak-ulik ajian A, ajian B, C, bukan. Tapi gimana sih dalam intinya kalau misalkan kita kayak semacam berzikir lah, jadi ada zikir khusus gitu. Ya, semacam itulah mungkin. Ya mudah-mudahan dalam segi amalan tersebut ada apa namanya, bukan hidayah tapi semacam, kalau di hikmah bilang itu bukan hikmah sih, kalau saya bilang tuh apa ya, bukan manfaatnya, ada sih beberapa bahasa tuh apa, saya lupa lagi Kang Gede. Gimana? Wasilahnya. Wasilah. Ya mudah-mudahan ada wasilahnya dari doa-doa yang setiap malam dipanjatkan itu gitu. Iya. Kang Gede. Adakah yang ditanyakin lagi Kang Surya? Kira-kira? Oh iya benar, itu apa namanya, perjalanan Kang Gede itu selama dengan Teh Siti, momen-momen yang paling seru tuh di mana sih?
dengan berdampingan dalam kasus apa ini? dalam kasus ya kehidupan intinya lah. Ya kehidupan Misteri. sebagai suami istri. Dua-duanya lah ini. Oh, gitu. Ada dua sudut pandang berarti dalam segi hal kegaibannya dan ada kalau itu mah jangan dibilangin lah, itu mah karena pribadi ya. Nggak apa-apa, ini aja misteri. Misterinya aja lah. Ini saya juga suka bertanya sama Teh Siti ya. Teh, kenapa ya kita itu ketemu kan seperti itu? Walaupun di awalnya itu memang doa saya dan doa beliau juga. Karena dia juga beliau Teh Siti juga meminta doa, ya Allah, jodohkan saya dengan orang yang menerima apa adanya. Dan saya nerima. Iya. Wah, di jauh layar-layar selama ini, dia belum tahu kok Teh Siti yang sebenarnya. Mereka itu cuma taunya luarnya, periangnya, tapi di dalamnya itu subhanallah. Iya. Saya sampai kenal dengan emangnya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Dan saya itu menerima. Dari awal saya menerima bahwa iya dia adalah bapak saya juga. Dia ibu saya, dia bibi saya, dia mamang saya juga sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Berarti udah berjalan berapa tahun sekarang untuk rumah tangganya? Rumah tangganya 12 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini maaf ya, kalau papa ngelihat ya, saya cinta kok ke papa. Bapaknya Siti ini jawarannya bukan main guys. Oh gitu? Dulunya itu? Ngeri. Dia sekali pukul ini nggak akan balik lagi. Maksudnya apanya? Lehernya nggak balik lagi atau gimana? Mencelang atau gimana sih? Iya, langsung nggak akan balik lagi kalau dia mukul orang. Oh. Dia kan guru silat juga kalau orang Braga tahu nih. Ahli gerak berarti ya? Oh, silat sama hodam sama semua. Jadi ketika saya orang mungkin ya kalau bukan lelaki sejati jiper, ketemu kakaknya aja udah jiper. Asli kakaknya itu lelaki sejati. Kalau di Bandung kan ada salah 4 pilar komunitas motor yang wah udah lah pusing lah. Dulunya. Nah itu terkenal itu. Kenaon sih? Orang teh itu ngomong ngadu gelut mah. Orang kan dek ngabogohan adina nya lain dek gelut lah. Bener weh, anjir orang lain mah geus jiper. Makanya Teh Siti itu banyak ditinggalin sama mantannya. Lihat kakaknya keren sih karena seorang kakak melindungi adiknya. Betul, wajar. Itu kewajiban itu. Udahlah kalau di beragama, tahulah sekarang juga lagi nongkrong sampai jam 12. Nah jadi saya menerima dia kakak saya. Kalau orang lain pasti nggak akan. Ya, pada dasarnya kan kita saling menerima kekurangan dan saling melengkapi ya, menutupi satu sama lain. Jalan-jalan. Iya. Kalau jalan-jalan ya pernah. Ya kan kita juga tidak dipungkiri lah. Kita juga masuk salah satu komunitas 4 pilar di Bandung. Suami istri. Jadi ini tuh di goib oke. Di gangster edan gitu ya. Mantap. Nah, salah satu komunitas di Bandung. Itulah produser saya juga tahu lah. Ada itu. Ciamplas. Siap. Udah. Assalamualaikum Kang Kimen. Mereka ada di belakang layar sama Kang Surya. Nah, ketika kita touring ke Sumedang, ini kan saya di lebih aktifnya di Road to Jana. Road to Jana. Bukan yang wah bukan. Oh, Road to Jana itu. Oh, saya tahu. Nah, saya itu tahu. yang Road to Jana ada touring ke daerah Sumedang, ngebersihin musola dan masjid, mengganti ya kegiatan-kegiatan ibadah. Ketika ke sana, orang lain belum pada tahu. Jadi kalau dibilangnya senior kita kan kalau di komunitas ini kita nggak boleh ngerepotin senior. Iya. Betul kan? Betul. Harus menghargai senior. Iya dong. Sampai, maaf ya, motornya senior kita itu ngelihat dia pingsan mau gitu kan dia langsung pingsan nih di motor, nggak ada aba-aba gitu. Pingsan di motor? Oh, jadi nggak bilang Sukmana mau keluar, nggak ada. Tiba-tiba yang di belakang si Arif gitu pakai Ninja 250, ya sampai ke hantam truknya. Nyerepet truknya, bus nggak tahu truk lah. Spion ninja dong, langsung, makasih, kumaha, eta, ya geus kieu, kamana, pas ngelewat Gunung Tampomas. Ya, Gunung Tampomas ada di daerah Sumedang ya. Dia di bawah Sukmanya, tapi dia nggak ngasih aba-aba, biasanya ngasih aba-aba gitu ya. Ini ada yang mau silaturahmi, ya udah, jadi ini saya pegang di sini. Ini udah kayak tiap malam kayak gitu saya kalau pulang. Udah biasa, ada yang mau silaturahmi, pegang aja udah. Kita juga pasrahin, bukannya saya jago. Saya masrahin kepada Allah.
karena dia yang menggenggam saya semua. Udah aja. Suka selamat mau kemana-mana juga. Itu berarti di motor teh suka interaksi gitu? Langsung. Nah udah weh, ke pinggir semuanya teh ya, termasuk, aduh Asoni malu ya gitu sama Asoni. Ke pinggir, kenapa ini Mang Asep? Kata Asoni teh. Ini suka kayak gini, di sini teh banyak mitos ya. Wah Sumedang, oh iya. Pas lihat itu tuh gunung apa? Kayaknya di sana feeling saya teh. Yang atasnya rata kan tanpa masalah. Iya, tanpa masalah rata. Ternyata Teh Siti itu diperlihatkan berbagai macam perhiasan kerajaan di situ. Di sana itu. Pas dia balik minum, kenapa Teh Siti? Jadi kan semuanya tahu. Orang komunitas. Nah, Teh Siti bilang bahwa di sana itu ada yang menunggu benda-benda pusaka raja dan perhiasan raja. Nah itu sering terjadi. Ketika lewat, set, tiba-tiba udah ngilang, pingsan. Kemana gitu? Tak kebayang lu jadi salah kina. Itu suka dukanya seperti itu. Nggak ada gua di jalan, lila-lila tuh. Kebayang tuh nya, iya mah anu real nanya. Iya. Ketika lewat nu poe kan, Iya. lep ngalengit otomatis saya kasih sih. Kasih sih. Dari nyage aing teh sieun. Sorangan, ya eueuh sok mana sok. Kumaha gitu, ante Allah, jadi Gusti. Coba di depan. Penting jam 2 penting. Ayeuna we ajak ka jalan eta tah. Ka jalan Ranca Badak anu kamar mayat dulu. Oh iya, iya, iya. Anu dibantai lagu Bang Bung Hideung kan. Betul. Langsung gitu, kemana? Udah sieun di dinya mah udah poe kati. Langsung buru-buru dicekal. Kemana? Cici. Nah, ke cici. Wah, kieu we dina motor bubut. Dadak digeber gitu, dibremet langsung mah. Apa kan dulu eta teh poe kati. Iya. Ayeuna we canggih nya. Anu teh ayeuna. Pas belok Ranca Badak kan, cici kemana? Langsung dicekal aja motor pas gerak gitu. Allah, cici. Aduh, alhamdulillah nih malam hari Nah ini. kalau mau dieksplor di jalan situ tuh malam keren tuh. Boleh lah nanti kita kolaborasi dan dengan Jadi itu kan biasanya kalau kita ke tempat goib teh biar ngebuka ya. Assalamualaikum ya dia goib buka. Eta mah langsung begitu masuk cus. Baru gelekan kena kami. Ayo nu paehna katabrak. Gitu geus lieur. Jadi geus teu kudu assalamualaikum begitu belok tirit gue langsung gue tau. Aduh nyari pipi. Nyari pipi itu tadi nyari. Itulah suka duka. Jadi pernah ada kejadian bahkan masuk berita ya. Sempat masuk berita. Enggak, bukan sayanya. Oh, tapi jadi di daerah Ciberem itu ada mitosnya. waktu kita jalan pulang dari Pagarsi gitu. Jam malam mau ke subuh. Iya malam gitu. Jadi ketika itu teh pas masuk Cimindi itu ada orang yang berdiri mahasiswa. Tapi di depannya itu jadi kita ngelewat nih, mungkin orang yang berdiri tapi malam-malam gitu kita pakai baju mahasiswa, ya pakai jaket lah orang mahasiswa lah. Tapi di depan itu ada motor yang kayaknya dia dari ulama ya, karena saya lihat pakai sorban, dia pakai motor besar juga. Dia ngedoa, oh ya udah bener berarti ada kejadian. Nah, udah weh, saya juga turun sama Teh Siti. Sama Teh Siti turun, ngedoain di situ. Udah kata Teh Siti gimana Teh? Udah, terima kasih. Nah, besoknya itu ada kabar berita ada yang kelindes sama sedan dari arah Ciberem, tahu Ciberem Cimahi? Tahu. Masuk ke dalam sampai dibawa ke Cimindi, dibawa masuk tol Pasir Koja dong. Berarti kegusur dong? Kegusur, itu di dalam terus. Masuk tol Pasir Koja. Oh iya benar, sempat Kang ada beritanya, iya benar. Masuk tol, kena di tol Cikamuning, itu juga sama bus itu. Oh, ya, dikejarnya sama apalah bus. Iya. Etanya ngeri, dikejar itu ada mayat di dalam. Nah, ketika ngelihat fotonya dari berita, itu yang malam kita temuin. Ingin didoain. Itu. Iya. Itu kejadian yang benar. Teh, ini kan saya nggak ngelihat, dia yang ngelihat. Teh, ini jaketnya bener, itu yang malam ya sama kita berdoa. Ngeri juga ya. Itu manusia udah.
Jadi dia tuh motor nabrak. masuk. Iya. Masuk kan, dia gini. Dublus dibawa, seharusnya kan berhenti. Harusnya berhenti. Nah itu dibawa dong dari Cibabat, daerah Cimindi. Emang sih yang nabraknya nggak kerasa atau gimana ya? Kerasa. Kan takut. Oh, berarti mengaburkan diri. Iya. Melarikan Kan diri. dia nyangkut. Dan Sini ya tuh kendaranya di sini. pas ketemu dan pas aku naik jembatan, dia tuh nabrak motor aku. Terus aku bilang, kita nabrak gitu. Berhenti kita nabrak. Pas dilihat nggak ada. Ternyata dia tuh lagi berdiri di jembatan. Nah aku nyamperin. Terus dia bilang secara batin ke aku, tolong doain saya barusan kecelakaan. Kita tawasul dulu, dan di situ tuh bukan kita aja ya, ada 2 bapak-bapak yang bisa ngelihat juga, dia juga berdoa di lokasi yang sama. Itu saya sorban beliau, kayak motor gede. Pakai motor gede, dia sama nyimpenin dulu motor, terus dia Ingat itu plat F Cianjur. Yang Yang si bapak-bapak bapak ya? itu pakai sorban itu. Berarti dia mungkin ngelewat juga ya, si bapak-bapak Lihat itu. juga. Dan ngeliat. Nah itu jadi realnya itu besok masuk berita. Nah itu di situ saya bersyukur. Betul. Bersyukur kenapa? Kalau saya nggak ya mungkin ya Allah terima kasih saya sudah dijodohkan dengan yang saya mau. Ya meskipun misalnya nih. Inilah yang disebut saling melengkapi mungkin. Bener-bener. Dan terus ada lagi pengalaman saya sama Teh Siti. Jadi sebenarnya kan kita itu nggak mau ya. Awalnya. Nggak mau explore. Oh, nggak mau bikin konten. Misteri. Misteri. Malah Teh Siti menentang banget. Awalnya. Pengennya kuliner. Tadinya. Sekarang ada kuliner di Kuliner Isiti, jangan lupa mampir ya. Apa kuliner apa namanya? Kuliner Isiti. Isiti. Isiti namanya. Wah, mantap. Dan itu resikonya fatal ya. Fatal. Jadi maaf di sini tidak untuk merendahkan satu keilmuan orang lain, karena dalam diri saya seperti ini sama kesepuhan. Kata kesepuhan gini, ilmu Allah. Laut jadi tintanya, kalam, kertas, semua dedaunan dikali 10 kali lipat, gak akan cukup menuliskan ilmu Allah kan. Buat berarti jadi kalamnya ya. Ilmu itu kan berarti luas banget. Jangan sampai meledek ilmu orang lain, karena itu ilmu Allah juga semua. Nah, ketika misalkan saya sama Teh Siti atau sama tim lagi galau, ada di tingkatan 3, ternyata yang kebuka di sana tingkatan 7, gimana dong? Dampaknya Teh Siti sampai sobek, sampai masuk ke solokan, sampai mau ke bawah. Itu senter yang baru beli dari impor langsung hancur dong. Kebanting. Kan masuk ke dalam solokan, buak, langsung. Ininya itu sobeknya bukan sobek yang kekuat gitu, langsung ini langsung tulangnya kelihatan. Berarti dijahit ya? Ada bekas ekspor tuh. Ini tulang ini maju ke sini. Nah itu kan kalau orang bilang tidak hati-hati kumah, itu jalan sudah jelas, kenapa Teh Siti masuk solokan nggak kelihatan. Dan ya itu jadi kalau explore itu ketika kita madap, kita sangat dekat dengan ngerasa dekat dengan Allah nih, pede, gas mau ke tempat keung juga. Tapi kalau ketika kita nggak pede, itu kan ibadah niatnya ya. Merasakan hal-hal goib itu kan untuk menyanjung yang maha goib ujungnya kan, kan membuktikan nih goib, berarti memang ada yang maha goib. Nggak boleh nggak percaya sama Allah gitu kan. Nah itu jangan sampai ya kayak gitu. Jadi maaf sekali lagi ya, Al-Quran, penciptaan Al-Quran dengan penciptaan makhluk mereka itu dulu mana? Maksudnya gimana? Al-Quran sama mereka dong, sama bangsa jin mereka kan? Dong. Nah, ketika kita kedesak dengan benar-benar dunia goib, ya goib yang asli, goib bukan goiban. Rek maca ayat kursi dia ketawa. Ya, bener. Aku udah tahu ayat itu. Cuman mereka bilang, ketika kamu tidak henteu paguh pisan ka Allah, ku aing dibinasakeun, dicilakakeun. Betul. Karena kita yang datang ke dunia goib. Nah, kalau mereka yang datang ke sini, mereka juga ada aturan. Ada aturan. Kamu datang yang ke dunia saya, berarti kita yang berhak mengusir dia, jangan masuk ke dunia saya. Nah, ketika kita masuk ke dunia goib, mereka dong, kita yang jadi tamu dong. Nah, di situ saya langsung sampai nangis gitu. Ya Allah, Teh, kenapa itu kejadiannya sampai dikejar saya terakhir di Kota Baru sih, belokan Kota Baru setajam kumanya.
sampai motor, sampai kayak gitu. Wah, Banting. Ada lah yang masuk, nenek-nenek. Langsung interaksi. Diam dulu, cenah. Deketin dulu hatinya sama Allah, jangan panik. Kan memang saya salahnya ngelihat darah. Jadi si baju itu bukan basah nempel, basah langsung pas naik tuh, air teh kan solokannya gede gitu, deras. Solokan di ledeng, jalan ledeng. Power ke bawah ya. Saya panik. Memang dia sukma sampai saya 3 hari sakit nggak bisa bangun. Gara-gara? Ya udah pulang dari sana. Oh, jadi kalau ada benturan energi mungkin tes itu gitu? Iya. Kan tes itu harus mati di situ teh. Di situ teh harus mati. Jatuh ke solokan teh tes itu harus Langsung. kan di bawah solokannya teh ada patok dari besi. Nah harusnya mah perut tes itu teh keanclok ke situ. Ada patok besi di dalam Di selokan dalam itu. solokannya teh ada kan solokannya teh lain anu cai, nu cai leutik, cai nu gede teh harusna. Nah teh Siti masuk ke situ teh gigir saeutik deui weh. Hempasna masukna perut teh Siti nancap ke situ, untung masih kena untung walaupun ini jali ke tulang misalah oge nggak bisa bangun, itu nangis di solokan tuh bener-bener nangis karena nggak bisa jalan. Nah si A yang megangin kamera bawa Sama senter senter. satu, aku bawa senter kan digurubuk Oh, berdua, ada Bang? yang ngejorokin dari belakang gitu, gerusuk, dan di situ tuh bisa nanaon cerik nate nyepeng kamera naik nulungan tuh bisa ada jerok gitu. Sampai akhirnya aku naik ke sedan sendiri, itu Randy, Amaman, ya kru kita semua pada nangis ngeliat. Kunaon kudu si teteh, kunaon teu aing ya mun teh jadi korban mah kunaon bet kudu si Iya, teteh. semua gitu. Kenapa nggak ke saya? Nah, ada yang berlanjut dari situ, Teh Siti cedera. Terus saya juga aneh, saya kok nggak bisa bangun, terus dingin terus. Di lokasi teh? Dingin terus kan. Nah, dingin. Enggak, di rumah. Udah nyampe rumah berarti? Tiba-tiba saya ngarakes gitunya, pituduh ti guru, saya syafaati Rasulullah, sareng ti para waliullah, aulia Allah. Bukakeun ieu naon terjadi ya Allah. Dibuka. Ternyata sukma saya masih ketahan di solokan yang Siti jatuh. Jadi saya ngelihat, saya tuh di dalam air gitu. Saking shocknya mungkin benernya. Iya, jadi yang saya rasain teh, kan bentengnya teh seginilah tinggi ya bentengnya teh. Jadi kalau mau nyelamatin Siti teh, harus naik dulu. Jadi pas saya mau ngelangkah teh hati-hati ya, itu selokan gitu kan. Saya bawa kamera sama bawa senter, sama tripod gitu kan. Saya ngelihat dia udah masuk ke dalam. Nah di situ mungkin saya kan berteriak, gitu. Kayaknya kebawa juga sukma ke situ, ketahan. Jadi bangsa mereka tuh mungkin lebih ke ngemanfaatin ya, yang lagi Memangnya lokasinya, maaf, itu lokasinya memang sering dipakai tumbal. Wow. Tahu lah jalan ledeng yang suka tabrakan di situ. Oh, di pas belokan itu berarti. Tapi bukan belokan Cipakunya, yang atasnya Yang di atas kan, yang ada solokan gede yang di bawahnya. Di situ. Ngeri itu mah. Nah itu memang dari zaman dulu itu kayak gitu lah. Jadi kan titisan yang suci ada, titisan yang kotor ada nggak? Iya. Ada dong. Jadi para dukun-dukun terdahulu itu nempel lagi di jiwa-jiwa yang sekarang, buat ngelawan jiwa-jiwa yang muda sekarang. Betul. Itu real. Betul. Enggak semuanya juga. Misalkan enggak. Iya. Karena kenapa? Karena kita tuh mempunyai Tuhan yang Maha Adil. Tuhan kita itu adil kepada golongan siapapun. Betul. Adil kepada golongan siapapun. Jadi jangan mengira ketika seseorang sudah diberkahi kesucian, hati-hati gitu. Betul, saya sangat setuju. Saya sangat setuju, dan ada sedikit ilmu yang kita bisa petik nih buat teman-teman juga yang di rumah. Kang Gede, terima kasih banyak khususnya. Karena gini ya, tadi saya ada sedikit yang mau kita bahas. Misalnya bukan kita bahas, tapi ini banyak nih di kalangan kita, khususnya saya pribadi pernah mengalami. Waktu itu saya terjun ke, intinya bukan terjun tapi ikut ke orang praktisi, tapi itu dalam segi ruqyah. Jadi ternyata si makhluk goib jaya itu malah ikut baca Quran. Iya. Berarti tadi kembali lagi kepada tingkat keimanannya kita. Ya, iman yang dilihat Betul. asli. Keyakinan kitanya. Nah, maka dari itu terus tingkatkan iman kita, terus tingkatkan kita ibadah kita juga, yang mudah-mudahan kita dijauhkan dengan cukang lantaran doa kita. Itu kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Mungkin itu dulu ya Kang Gede.
Dulu apa? Dulu dulu udah. Apa coba ini? Aduh ya Allah. Surya? Udah berapa menit Kang Surya? Setengah jam, 40 menit. 40 menit. Waduh, terima kasih banyak, cukup ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya buat Kang Gede, meskipun beliau pakai topeng tapi insya Allah Jauh. ya gini topengnya, tapi enggak ada. Kalau dibuka lebih ngeri. Ya, kalau saya ini buat sahabat jelajah misteri ya. Mistis. Ya, jelajah mistis. Iya. Jadi apa yang saya ucapkan belum tentu benar. Apa yang saya ucapkan bukan untuk mendoktrin itu benar loh, enggak. Iya. Karena pengalaman dan Betul. alur cerita, skenario Allah itu beda-beda Beda-beda. kepada hambanya. Tapi titiknya sama aja. Iya. Tujuannya ke situ. Betul. Dan pada intinya mungkin apapun video-video yang disuguhkan khususnya dari Jelajah Mistis, jangan sesekali, saya sering ingatkan, apa namanya, langsung ditangkap, dicerna dulu, dilihat dulu gitu. Kalau ada mudah-mudahan- guru, tanyain dulu ke guru. Nah, Lebih itu. bagus. Lebih bagus itu, bener. Bener, karena kita tuh setiap orang itu beda pandangan, beda pola pikir gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Yaitu adalah hak manusia, gimana caranya supaya kita tuh lebih bisa apa namanya, lebih bisa, intinya silaturahminya lebih diperketatkan, karena dalam daya silaturahmi itu kita apa namanya, lebih menambah wawasan dan ilmu juga mungkin gitu ya Kang Gede sedikitnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Kang Gede, sehat terus, lancar rezekinya, lancar dalam segala urusannya. Doainnya lancar, lebih dekat dengan Allah aja. Cik. Ya siap, insya Allah lancar, dekat dengan Allah. Ya. Siap, terima kasih Nanti banyak. rezeki nuturin itu Mas. Oh itu mah benar, Langsung benar, otomatis. otomatis. Ya, saya minta maaf pribadi dari Gede Kencana. Ya. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, Alhamdulillah. komen yang baik, share, dan subscribe. Amin ya Allah. Terus kalau kata Kimen bilang, nyalain tanda loncengnya. Ting tong. Nah, biar Ada notifikasi buat teman-teman. video-video terbaru dari JMC kan Mantap. gagabah, harusnya kumaha. Harus. Aduh mas. Mereka mah enak ya, ketawa-ketawa sama di sini Hareda ngobrol. Ya, kamu aja tinggal kayak dibuka aja. Itu langsung meleleh gitu. Gitu tuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman, apa namanya, cerita yang bisa kami suguhkan. Terima kasih banyak sekali lagi dari saya pribadi. Apa namanya, minta dukungan dengan cara like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan channel Jelajah Mistis bisa semakin berkembang. Amin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.